Indonesia dikenal dengan negeri yang kaya. Banyak ragam suku, bahasa dan budaya sampai dengan melimpahnya sumber daya alam. Kita bisa melihat berbagai macam makanan dan bentuk rumah yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Bahkan setiap daerah memiliki senjata andalannya masing-masing yang memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan yang lainnya. Keunikan itu bisa kita lihat dari bentuk, pemilihan bahan, teknik pembuatan, hiasan yang digunakan dan berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya. Jika memiliki senjata tradisional berupa pedang yang bernama katana sebagai ciri khasnya. Yuk, berkenalan dengan senjata tradisional yang menjadi ciri khas dari bangsa kita. Berbicara tentang senjata tradisional di Indonesia, tentunya akan sangat banyak yang bisa digali. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saja yang dianggap memiliki tuah oleh masyarakat. Berikut ini adalah berbagai senjata tradisional di beberapa daerah di Indonesia. Satu, Mandau. Senjata ini adalah sebuah representasi dari suku Dayak Kalimantan. Dalam kepercayaan suku Dayak, Mandau juga disebut Ambang Birang Bintang Pono Ajun Kajau, atau memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya. Sehingga ada cara khusus untuk merawatnya. Bentuk Mandau sendiri mirip dengan pedang, karena bentuk yang panjang. Namun, Mandau memiliki keunikan yang mungkin tidak ada di senjata lain. Yaitu ada ukiran di setiap bilah yang tidak tajam dan juga bentuk gagangnya yang khas. Selain barang keramat untuk suku Dayak, senjata tradisional juga menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan, baik lokal maupun luar negeri yang datang ke Kalimantan. Kebanyakan mereka membeli Mandau untuk pajangan di rumah. Dua, Rencong. Rencong merupakan senjata khas dari Nangro Aceh Darussalam. Bentuknya menyerupai huruf L, dan termasuk dalam kategori belati. Panjang mata pisau rencong bervariasi dari 10 cm sampai 50 cm. Mata pisau tersebut dapat berlengkung layaknya keris. Namun ada juga yang lurus seperti pedang. Selain untuk mempertahankan diri dan melawan penjajah, rencong juga sebagai wujud kelas seseorang yang memilikinya. 3. Keris. Kira-kira siapa ya yang tidak mengenal senjata khas Jawa ini? Keris adalah senjata yang termasuk dalam kategori terlambat. Memiliki ujung yang runcing dengan kedua sisi bilah yang tajam serta memiliki bentuk bilah yang berkelok-kelok. Selain digunakan untuk berbagai kegiatan, pada zaman dahulu keris merupakan simbol kelas sosial bagi pemiliknya. Keris juga dikenal memiliki banyak fungsi di kawasan Nusantara. Banyak orang yang menganggapnya sakral maupun keramat, sehingga memerlukan cara khusus untuk merawatnya. Namun, untuk sekarang fungsi utama tersebut sudah mulai bergeser ke gaya fashion, pakaian pernikahan, dan pagelaran budaya. Karena sejarah yang panjang dan keunikannya, keris Indonesia juga didaulat sebagai warisan budaya dunia. 4. Badik. Badik adalah senjata tradisional khas masyarakat Bugis. Jika dilihat bentuk yang singkat sekilas memiliki keindahan dengan rencong. Di sisi lain juga memiliki pamor layaknya keris. Pada zaman dahulu badik digunakan untuk membela diri. Sering juga untuk perang membela kerajaan. Saking pentingnya sebuah badik, bahkan dikatakan oleh orang Makassar maupun orang Bugis, bukan seorang lelaki Makassar atau Bugis kalau tidak memiliki badik. 5. Kujang. Kurang lengkap rasanya jika tidak keberatan dengan senjata yang khas dari tanah Sunda ini. Kujang adalah senjata yang mungkin bentuknya paling aneh daripada senjata pada umumnya. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9 Masehi. Terbuat dari bahan besi, baja dan bahan pamor. Dilihat dari ukurannya, kujang tergolong pendek, sekitar 20–25 cm saja. Menurut pemahaman masyarakat Sunda, kujang merupakan simbol refleksi untuk berpikir dan daya kritis dalam kehidupan. Selain itu, kujang juga mengalahkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran.
6. Celurit. Bagi masyarakat Madura, celurit tidak dapat dipisahkan dari tradisi budaya dan kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Senjata tradisional Indonesia ini memiliki ciri khas dengan bilahnya melengkung. Pada dasarnya, celurit ini digunakan untuk mendukung kehidupan sehari-hari, seperti mencari rumput untuk pakan ternak, bertani dan lainnya. Namun, terkadang juga untuk menyelesaikan permasalahan antar individu maupun kelompok. 7. Pisau belati Papua. Sekarang kita masuk ke daerah Mutiara Hitam, yakni Papua. Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki ragam suku, bahasa dan budaya paling banyak. Bicara mengenai senjata tradisional Indonesia, pisau belati Papua adalah senjata yang terbilang unik. Senjata ini terbuat dari tulang burung kasuari dan bulunya yang disematkan ke gagang pisau. Pisau belati Papua merupakan pelengkap dari busur dan panah yang menjadi senjata utama. Suku-suku di Papua biasanya menggunakan senjata ini untuk berburu dan perang. 8. Parang Salawaku. Apakah kamu pernah melihat tari Cakalele dari Maluku? Kalau kita perhatikan, setiap penari pasti membawa pisau dan pelindung. Sepasang senjata itu di Maluku disebut parang dan salawaku. Parang yang dipegang di tangan untuk kepentingan perjuangan, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri perjuangan untuk keadilan. Dengan kata lain, parang salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Dahulu, parang salawaku digunakan untuk melawan musuh. Seorang pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Maluku menggunakan senjata ini untuk melawan Belanda. Kini, parang salawaku adalah salah satu senjata tradisional Indonesia yang dijadikan kerajinan khas dan daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke Maluku untuk dijadikan cenderamata. 9. Kerambit. Senjata ini akhir-akhir ini mulai populer karena diangkat dalam pementasan salah satu film terbaik Indonesia, The Ride. Namanya adalah kerambit, senjata tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat yang berjenis pisau genggam dengan bentuk melengkung. Film tersebut sangat ampuh. Hal ini terbukti dengan diproduksinya secara massal atau banyak oleh produsen senjata di dunia, terutama pada personel US Marshal yang mewajibkan senjata tradisional Sumatera Barat menjadi senjata andalan ketika tarung jarak dekat. Kerambit adalah senjata yang berbahaya sebab dapat menyayat atau merobek anggota badan lawan dengan cepat dan juga tidak terdeteksi. 10. Klewang. Klewang adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Pasukan tentara kerap menyandang di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang meruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah mencapai 50 cm. Itulah 9 senjata tradisional yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.